Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 24 September tahun 2020. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur malam hari ini Tuhan. Kasih dan kesetiaan-Mu tidak pernah undur daripada kami. Kami ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Kami akan diam duduk sejenak, mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, agar supaya firman Tuhan yang kami dengarkan malam hari ini, kami percaya, kami mengerti, dan kami lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab firman Tuhan yang akan saya baca, Bapak Ibu dengar dan renungkan malam hari ini, terambil dari Mazmur 78. Ayat 1 sampai ayat 4. Mazmur 78 ayat 1 sampai ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Menceritakan karyanya melalui sejarah adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Tentu kita semua pernah mendengar ataupun pernah membaca tulisan sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Presiden Insinyur Soekarno, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Sejarah itu penting.
Sejarah itu baik untuk memberikan kepada kita pengertian tentang kehidupan di masa yang lampau yang pernah terjadi dan sungguh-sungguh terjadi dari para pendahulu-pendahulu kita. Dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Mazmur 78 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Asaf kemudian menyanyikan pujian ini untuk menceritakan perbuatan Allah di masa yang lampau kepada mereka, kepada bangsa Israel di masa yang lampau, dan juga bagi generasi yang ada sekarang dan di masa yang akan datang dalam konteks Mazmur 78 ini. Saudara-saudara, ada dua hal yang mau disampaikan dari sejarah masa lalu yang telah dialami oleh bangsa Israel dalam Mazmur 78 ini. Yang pertama adalah kegagalan nenek moyang mereka di masa yang lampau, yang gagal menanggapi tentang kasih setia Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi pemberontak di hadapan Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Ada cukup banyak pengalaman kita di masa yang lampau yang membuat kita gagal. Tapi saya kira kalau kita belajar firman Tuhan malam hari ini, ceritakan itu kepada anak-anak agar supaya menjadi pelajaran, supaya mereka tidak menjadi generasi yang gagal di masa yang akan datang. Oleh karena itulah dalam Mazmur 78 ini, bagian pertama ini diceritakan, diajarkan, disampaikan kepada bangsa Israel untuk belajar dari nenek moyang mereka di masa yang lampau yang gagal menanggapi kebaikan Tuhan. Mereka hidup sebagai pemberontak dan mereka mengalami penderitaan dalam hidupnya. Yang kedua, sejarah masa lampau, karya masa lampau Tuhan yang mau diceritakan dalam Mazmur 78 ini, yaitu kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Itu Tuhan tunjukkan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan membelah lautan dan mereka boleh menyeberang. Ketika mereka kelaparan, Tuhan memberi mereka makan. Ketika mereka haus, Tuhan memberikan mereka minum. Dan itulah yang kedua yang diceritakan, yang diajarkan dalam Mazmur 78 secara khusus dalam ayat 1-4. Tidak terpisah dari ayat-ayat selanjutnya dalam satu pasal ini. Tetapi pada bagian yang kedua ini, agar supaya ketika melihat kesetiaan Tuhan, bangsa Israel, generasi pada zamannya ketika pengajaran ini disampaikan, dan tentunya harapan masa yang akan datang, benar-benar meletakkan atau menaruh kepercayaan mereka hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu banyak peristiwa masa lampau yang Tuhan telah buat dan kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kita. Penting untuk kita ceritakan kepada anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita. Ada dua sisi perjalanan hidup kita. Adalah kegagalan. Itu penting diceritakan supaya mereka belajar. Kalaupun kita sebagai orang tua gagal, itu karena apa? Kekerasan hati kita. Ada banyak orang menceritakan, seandainya saya dulu mendengar kakekmu, waktu saya sekolah, mungkin saya tidak akan menjadi kuli bangunan. Saya juga mungkin akan seperti orang kerja di kantoran, di perusahaan. Tetapi karena apa? Saya tidak dengar-dengaran, maka hidup saya seperti ini. Kalau kita ceritakan dengan baik, itu akan menjadi positif. Karena tentu anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak mau hidupnya menderita sama seperti kita hanya karena pemberontakan, hanya karena kegagalan dalam merespon kebaikan orang tua kita, merespon kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah keberhasilan. Keberhasilan penting diceritakan agar dia menjadi api yang membara dalam hidup mereka. Bahwa kalaupun kita bisa sampai pada titik ini, itu semata-mata karena doa, karena pengharapan hanya kepada Tuhan. Hanya karena apa? Kita semata-mata menggantungkan harapan dari Tuhan. Yang ada di perantauan, kita berangkat dari kampung kita mulai dari nol. Kita berada di perantauan dengan tidak memiliki apa-apa. Dan tentu itu warnai dengan doa dan harapan kepada Tuhan. Semoga Tuhan berbelas kasihan. Di tanah perantauan ini kita sukses dan kita berhasil.
Jadi bukan semata-mata karena kekuatan kita, tetapi karena kita belajar bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari terus ceritakan kebaikan Tuhan, agar supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita kelak akan belajar dari sejarah itu. Sejarah perjalanan umat Tuhan dalam teks Alkitab dan sejarah-sejarah perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari setelah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sehati di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan malam hari ini. Bahwa begitu banyak perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lampau dalam hidup kami ini, yang penting untuk kami ceritakan kepada anak-anak kami. Ketika kami belajar dari peristiwa masa lampau, sejarah masa lalu bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bahwa betapa pentingnya sejarah karya Allah dalam hidup kami ini kami ceritakan kepada anak-anak kami dan kepada generasi yang akan datang. Demikian juga sejarah perjalanan hidup kami ini dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Penting untuk kami ceritakan kepada anak-anak kami, supaya mereka menjadi generasi-generasi yang baik di hadapan Tuhan. Belajar dari dua sisi, dari sisi kegagalan kami dan juga dari sisi keberhasilan kami. Tuhan, malam hari ini kami berdoa, keluarga kami menjadi keluarga yang cinta Tuhan. Keluarga kami adalah keluarga yang mencintai pengajaran dari perbuatan Tuhan di masa yang lampau dan juga dari kehidupan masa kini. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman. Kami berdoa malam hari ini mendoakan jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Ada yang tidak mempunyai pekerjaan, ada yang usahanya berjalan di tempat, ada yang tidak bisa bertemu dengan orang tua, ada yang tidak bisa bertemu dengan saudara, ada yang kehilangan orang-orang terkasih mereka, ada yang diperlakukan dengan tidak baik, disemena-menakan, diterlantarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
oleh kuasa, oleh kemurahan Tuhan, mereka ditopang dan dikuatkan. Tuhan, kami berdoa malam hari ini bersama saudara-saudara kami yang sakit. Mari Tuhan ulurkan tangan pengasihan-Mu untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara, kota yang kami cintai ini. Kami tetap berjuang di tengah pandemi COVID-19. Kami doakan pemerintah kami boleh mengambil kebijakan-kebijakan, baik dalam rangka menjaga penyebaran virus ini, dan juga bagaimana menghidupkan, mengaktifkan kembali perekonomian sebagai dasar dari kesejahteraan di kota ini. Kami berdoa bahwa seluruh lapisan masyarakat sehat, demikian juga keadaan ekonomi di kota ini membaik. Kami berdoa untuk pelayanan dan penata layanan di tengah-tengah jemaat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menopang majelis gereja, pengurus OIG, unit kerja, dan bahkan pribadi-pribadi yang dengan sukacita memberi diri untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kasih-Mu, dan berikan kami hikmat untuk terus melakukannya, sekalipun di tengah-tengah suasana yang terbatas karena COVID-19. Tuhan, bersyukur bersama segenap warga jemaat yang merasakan kasih setia-Mu Tuhan, baik di sepanjang hari hidup maupun melalui peristiwa-peristiwa khusus yang mereka alami dalam hidupnya. Bersyukur bersama dalam doa dengan saudara kami Riana Krisyanti Duma, Bapak Immanuel Yuspa Selamat, Jade Septi Morani, Alvin Raditya Putra, Eduardo Steve Batorubu, Ibu Kristina Tare, dan Nikita Putri Tiara. Juga kami bersyukur bersama keluarga yang ditambahkan setahun usia pernikahan mereka, Bapak Yohanes Banga dan Ibu Agustina. Tuhan, kiranya saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahiran dan pernikahan semakin mengasihi-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Lindungi kami malam hari ini. Jauhlah kami dari berbagai malapetaka. Jauhlah kami dari roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya, dan kami gereja yang berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Belum habis kan? Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah rehat, renungan harian Toraya, dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan.
edisi Kamis 24 September tahun 2020. Tuhan memberkati.